Hingga sampai mendekati hari terakhir umroh, Kayla dengan berat hati meninggalkan kota suci Mekah karena tak kunjung sukses meraih Hajar Aswad. Tapi tanpa disangka-sangka, sebuah keajaiban terjadi. Pemirsa, silet berwarna hitam tampak dekat, namun sangat sulit untuk diraih karena selalu berdesak-desakan. Itulah batu suci Hajar Aswad. Ya, adalah dambaan setiap insan muslim untuk bisa ke tanah suci Mekah, melaksanakan ibadah umroh dan sholat di Baitullah, juga mencium Hajar Aswad. Dan mimpi ini bukanlah hal yang mudah, karena sekali berada di hadapan Ka'bah, maka harus bersaing dengan jutaan umat muslim dengan agenda yang sama, yaitu melakukan tawaf dan ingin mencium Hajar Aswad. Maka adalah sebuah keajaiban dan sebuah kesempatan yang langka jika manusia dewasa bisa mencium Hajar Aswad. Apalagi untuk anak kecil yang baru berusia 9 tahun. Tapi jika keajaiban selalu ada, maka meski sekecil apapun kemungkinannya, maka bukanlah sebuah hal yang mustahil jika sederet selebriti cilik bisa menembus barisan manusia-manusia besar dan kuat yang full kekuatan berdesakan berebut untuk bisa mencium Hajar Aswad. Salah satunya Rafathar Malik Ahmad, putra pertama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Saat ini, ia tengah menjalankan ibadah umroh bersama papa dan mamanya, juga para pengasuhnya. Rafathar sukses menembus barisan orang-orang kuat yang bahkan konon saling sikut untuk bisa mencium Hajar Aswad. Tengok kanan, tengok papa. Mama masuk lagi. Apapun yang penting niatnya kita baik. Di sini bisa sampai rumah Allah juga. Di kecil selalu setiap insan manusia selalu ingin berangkat umroh. Kesuksesan Rafathar bisa mencium Hajar Aswad, bahkan berlama-lama mencium Ka'bah, sontak menjulangkan tanya. Bagaimana mungkin Rafathar yang bertubuh kecil dengan tinggi yang bahkan belum menyaingi tinggi gigi sang mama bisa menuai berkah mencium Hajar Aswad dan berlama-lama di Ka'bah? Padahal selama berada di Masjidil Haram, Rafathar sama sekali tak menunjukkan sikap antusias, bahkan memasang wajah santai. Bersama Rayanza sang adik yang bahkan sempat rewel, Rafathar menapaki waktunya di Masjidil Haram nyaris tanpa usaha keras. Tapi begitu sampai di hadapan Ka'bah, cerita umroh Rafathar mendadak berubah. Dengan dorongan Raffi Ahmad, Rafathar bisa sukses menembus segala rintangan menuju Ka'bah. Bahkan Raffilah orang terdepan yang melindungi Rafathar agar bisa berlama-lama mencium Ka'bah. Fix kasih ayah sepanjang masa. Ya alhamdulillah sih anak-anak dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Saya juga udah pernah dikenalin, diajak ke manasik, jadi ya insya Allah. Berbeda dengan Rafathar, Jalu putra keempat Irfan Hakim juga sukses mencium Hajar Aswad, hanya saja dengan usaha yang tak mudah. Uniknya, jika Rafathar sempat santai sebelum berhasil mencium Hajar Aswad, maka kedatangan Jalu dan keluarganya ke hadapan Ka'bah justru diwarnai momen emosional. Ya, melakukan tawaf berkeliling Ka'bah, Irfan sekeluarga sempat menangis tanpa bisa dihentikan. Bahkan Zaki sang putra bungsu yang masih berusia 5 tahun pun menangis terseduh-seduh.
Puncaknya, Jalu sukses meraih Hajar Aswad dengan susah payah. Bagaimana tidak, bocah sekecil dan sekurus Jalu harus bersaing dengan orang-orang Arab, Turki, India, hingga Afrika yang berpostur tubuh tinggi dan besar. Jalu bahkan sempat menjadi bulan-bulanan jamaah yang berdesakan, hingga merasakan sakitnya berperang fisik dengan orang-orang dewasa. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sedih banget. Aduh, alhamdulillah, udah berhasil kawal bareng ayah ya. Dan itu ya Allah padat banget. Jadi menurut informasi ada 9 juta orang yang melakukan umroh saat itu. Dan ketika kita melakukan umroh juga itu sangat-sangat padat. Tapi hebatnya lagi alhamdulillah hari keberapa saya bersama Jalu, hari terakhir di Mekah ya, saya ngajak Jalu untuk tawaf terakhir, sekalian perpisahan pamit kalau kita istilahnya. Dan Jalu alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad juga, desek-desekan. Dan itu gimana pas desek-desekan? Sakit. Pertama dia cium Ka'bah dulu ya. Jalu cium, alhamdulillah itu perjuangan banget tuh, udah ke Hajar Aswad tuh sampai Jalu tuh gue naikin. Jadi sama askarnya, petugasnya juga, yang lain itu suruh turun. Pas mau cium Hajar Aswad, wah, alhamdulillah, tapi bisa. Jadi sampai ke depan banget ya Jalu ya. Ya, kun fayakun. Jika Tuhan sudah berkehendak untuk terjadi, maka terjadilah di dunia nyata. Padahal, Jalu baru berusia 9 tahun dan belum pernah melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Sehingga sempat bingung di mana dan bagaimana bentuk Hajar Aswad. Tapi hebatnya, meski pertama kali menghadapi persaingan ketat dengan jutaan orang yang mengelilingi Ka'bah, Jalu justru tak gentar. Terdorong oleh rasa penasaran tentang apa dan bagaimana bentuk Hajar Aswad, Jalu mampu meraih keajaiban. Bahkan, meski harus jatuh bangun berdesakan dengan jutaan jamaah lain, Jalu mampu meraih kesempatan langka untuk mencium Hajar Aswad. Belum pernah sama sekali seumur hidup, dan sudah gini, ayah entah aku ngapain, ya udah itu kayak tawaf biasa, bismillahirrahmanirrahim, sudah aku jelasin. Situ ada silver, tengahnya ada batu, itu Hajar Aswad. Di sepanjang itu gue jelasin ya, Hajar Aswad itu adalah itu tuh batu dari surga, itu dari zaman dulu kala dan lain-lain. Perjuangannya nggak ini sulit ya? Sulit banget, dan sebetulnya itu nggak wajib, dan ya tapi ada kepuasan tersendiri saja karena berjuangnya tuh dengan orang-orang luar yang gede-gede banget. Bahkan alhamdulillah saat itu saya juga kan bawa 3 orang kru saya, alhamdulillah semuanya bisa mencium Hajar Aswad. Satu dibanding jutaan manusia meraih keajaiban mencium Hajar Aswad, juga dirasakan jebolan Hafiz cilik 2018 penyandang tunanetra, Kaila, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi ketika Kaila melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah yang menyisipkan cerita penuh keajaiban. Pasalnya Kaila sempat sedih karena kondisi fisiknya yang kecil dan tak bisa melihat, membuat Kaila tak bisa mencium Hajar Aswad. Hingga sampai mendekati hari terakhir umroh, Kaila dengan berat hati meninggalkan kota suci Mekah karena tak kunjung sukses meraih Hajar Aswad. Tapi tanpa disangka-sangka, sebuah keajaiban terjadi. Seorang TKI wanita mengenali Kaila dan memperkenalkan Kaila kepada majikannya yang seorang penduduk Mekah. Namun meski dengan usaha bantuan penduduk kota Mekah pun, Kaila tetap tak mendapatkan akses untuk mendekati Ka'bah dengan mudah. Hingga akhirnya, Kaila melafalkan ayat suci Al-Quran dengan lantang di hadapan Ka'bah.
Seketika, asisten imam yang biasa membersihkan area Ka'bah sebelum sholat pun jadi tersentak. Menyadari Kayla yang seorang tunanetra justru mampu menjadi seorang hafiz penghafal Quran, langsung saja Kayla diberi akses luar biasa. Para askar atau petugas yang menjaga Masjidil Haram diperintahkan untuk membuka jalan dan membentengi Kayla bak terowongan manusia yang melancarkan jalan Kayla menuju Ka'bah. Dan tentu saja, Kayla pun bak mendapatkan akses eksklusif untuk bisa mencium Hajar Aswad bersama kedua orang tuanya tanpa halangan apapun. Kami satu pulang ceritanya. Jadi lagi satu hari sebelum pulang, anak ini nyeleteh gitu. Saya nggak mau kan kita waktu itu bilang, astagfirullah ya Allah, nggak berasa lagi kita sudah mau pulang gitu kan. Terus dia bilang, saya berasa belum mau pulang karena belum cium Hajar Aswad. Ketemu salah satu TKW dari Jawa Timur waktu itu. Ketemu di sana, kenal Kayla. Tiba-tiba sudah, Kayla, kamu mau hadiah apa dari saya? Dia langsung bilang, bantu saya mau cium Hajar Aswad. Dia ngaji langsung, Masya Allah, Hafizo. Ya, Allah, merinding saya. Ya Allah. She is my daughter, Hafizo from Indonesia. Masya Allah, itu laskar langsung kebentuk, Ustaz. Bikin terowongan orang, Ustaz. Bikin terowongan mereka semua berjejer. Ya, ada 6 ya. Saya langsung masuk di bawah terowongan itu. Kosong langsung. Ya, udah di depan Hajar Aswad. Keajaiban Kayla bisa mencium Hajar Aswad berkat berkah ayat-ayat suci Al-Quran sontak mengguratkan hikmah luar biasa bagi Kayla dan keluarganya. Buktinya, berkat menghafal Al-Quran, Kayla bisa membuat kedua orang tuanya melaksanakan ibadah haji wajib secara gratis atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Kayla karena sering ikut lomba dan beberapa yang sudah mulai upload ke media sosial dan sempat waktu itu dapat jadi undangan ke musabaqah di Bandung waktu itu, dan alhamdulillah Kayla dikasih apresiasi sama Kedutaan Arab Saudi memberangkatkan kami, Kayla, bundanya, saya dan neneknya untuk menunaikan ibadah haji tahun 2016. Ingin memotivasi anak-anak Indonesia supaya cinta Al-Quran.